Setelah dari Masjid Terapung tadi kita langsung lanjut lagi ya. Setelah selesai sholat asar kita pergi meninggalkan Masjid Terapung, kemudian kita lanjut menuju pasar yang ada di Tanjung Limau ya. Ini Tanjung Limau, lurus ke sana ya. Kita mau cari perbekalan buat besok untuk ke pantai ya. Rencana kita mau cari ikan, cari lombok, tomat, mau bikin lalapan buat besok. Oke, ini masuk ke area parkir kendaraan roda 4. Jadi emang disediakan khusus untuk yang mau ke pasar. Kalau parkir mobilnya di sini ya. Ini biaya parkirnya Rp5.000. Oke, langsung lanjut masuk ke dalam pasar. Nah, ini baju putih ini sepupu aku, yang baju merah ini mama aku. Aku di belakang mengikuti saja, karena yang tahu pasarnya kan sepupu aku ya, namanya Ani. Jadi pasar di Tanjung Limau ini khusus untuk sore hari saja ya teman-teman. Jadi kalau dia pagi hari nggak ada buka di sini, dia hanya dikhususkan untuk sore hari saja. Jadi kalau biasanya kalau pagi hari itu, kalau lurus lagi dari setelah pasar ini itu ada namanya pelelangan ikan. Nah, biasanya kalau pagi itu di pelelangan ikan. Tapi kalau sudah sore hari di sini di pasar ini yang ramenya. Aduh, rasanya kalau udah jalan ke pasar gini, ngelihat jajanan segini banyak, beraneka ragam, bermacam-macam. Ada buah, ada cemilan. Rasanya aduh, mau diborong satu-satu ya rasanya teman-teman tuh. Ini padahal jagung ini banyak banget tadi aku lewatin ya teman-teman. Ternyata pada malam harinya semua pas ngumpul sepupu-sepupu aku, terus akhirnya bilang, mamaku tadi kita lupa beli jagung. Dan akhirnya juga aku titiplah lagi sama sepupu aku untuk minta dibelikan jagung. Ini tempat penjual ikan yang kalau aku bilang sih paling rame ya di antara penjual-penjual yang lain. Ramenya itu mungkin ya karena mungkin ada stok ikannya juga banyak, terus ditambah lagi beliau ini sepertinya menjual tidak hanya ikan laut tapi juga ikan air tawar. Karena kalau di Kota Bontang ini kan letaknya dekat dengan laut, jadi rata-rata hasil ikannya adalah ikan laut teman-teman. Dan ini bandeng pilihan mama aku. Ini aku sambil nungguin ikannya disiangin ya atau dibersihkan. Mamaku jalan duluan sambil ngeliatin ikan-ikan yang lain. Ini beli yang ikan di sini, kemudian nyebelah lagi ke bagian undang. Ini belinya setengah kilo aja sih ya, mama aku beli. Undang ini rencana katanya buat makan malam aja, jadi digoreng gitu. Makasih. Pasarnya ini kan bentuknya kotak ya, jadi kalau kita masuk dari sebelah sana nanti keluarnya dari sebelah sini. Nah, dari yang masuk sebelah sana itu kan yang pertama tadi dari bagian ikan-ikan. Nah, kalau ini setelah melewati bagian ikan-ikan, kita ke tempat sayur mayur. Nih aku lihat ada tumpukan lombok dan tumpukan tomat. Sekalian aja kita beli ya. Di sini aku beli lombok rawitnya seperempat aja dan lombok keritingnya seon saja. Aku lihat ada pete, terus aku lanjut beli pete juga. Sebenarnya sih kalau aku nggak bisa makan pete ya, cuman temannya lalapan kan, siapa tahu sepupu-sepupu aku yang lain bisa makan pete. Untuk pete itu sendiri harganya satu lonjornya itu 5.000, jadi aku beli 2 ya. Pas terakhir kami mau balik ke parkiran, lihat ada timun, ya udah kami singgah beli timunnya setengah kilo aja, nggak banyak-banyak. Soalnya buat nambah sebagai pelengkap aja sih ya di lalapan. Setelah selesai memilih timun, kami langsung lanjut ke parkiran. Kemudian nggak langsung balik ke rumah ya, karena aku saking buru-burunya kemarin malam itu nggak sempet bawa onderdil dalaman ya. Jadi ini kita mampir ke X Toys yang ada di Kota Bontang untuk beli underwear.
Di sini sepupu aku yang emang biasa di sini ya, karena emang tinggalnya di Bontang kan. Jadi dia yang langsung nunjukin di mana tempat pakaian dalam wanita. Nah, ini dia tempatnya teman-teman. Banyak banget berjejer sampai bingung mau milih yang mana. Nggak beli banyak-banyak sih ya, karena kan di kota Bontang ini nggak lama juga. Nah, ini waktunya pas malam hari ya, setelah kita udah dari jalan-jalan tadi. Ini mau makan malam. Langsung lanjut video pagi harinya. Ini sudah ngumpul semua keluarga aku, saudara-saudara aku, sepupu-sepupu aku ya. Ini kita mau prepare, siap-siap kita mau ke pantai. Jadi ini sarapan dulu. Selesai sarapan pagi bersama keluarga, ini kita langsung angkut-angkut, angkat-angkat ya. Jadi kita mempersiapkan semuanya di kendaraan kita. Ini kita pakai 3 mobil untuk membawa semua keluarga aku. Jadi satu kendaraan bermotor ya. Ini lagi dimasuk-masukin semua barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tertinggal bakal susah ya, karena posisinya nanti kita ke pantainya itu nyebrang menggunakan kapal. Dan ini sudah pukul 8:06 ya. Yang tadinya kita janji prepare jam 7, biasalah jam Indonesia ngaret ya, 1 jam molor ke belakang. Tanpa basa-basi lagi, langsung lanjut. Ini kita menuju ke dermaga atau pelabuhan Beras Basahnya ya. Di sini kita nanti akan naik kapal. Di sini banyak sekali kapal-kapal yang memang disewakan untuk pergi ke Beras Basah. Jadi kita bukan langsung tiba di pantainya ya. Kita harus menggunakan transportasi laut lagi untuk sampai ke pantainya. Nah, ini di jembatan menuju turun ke kapal lagi antri. Terus ada warga di sana, salah satunya ibu-ibunya di situ mengingatkan bahwa jangan bertumpuk di jembatannya, karena jembatannya ini katanya mudah rapuh. Takutnya dikhawatirkan akan roboh jika terlalu banyak orang yang berdiri di jembatan tersebut. Di keluarga aku yang dari tengah sampai ke belakang itu pada mundur semua. Jadi yang di bagian depan itu adalah orang lain yang memang juga mau menuju ke Beras Basah, tapi menggunakan kapal yang berbeda ya teman-teman. Kapalnya sudah mulai bergerak mundur dan ini suasana di dalam kapal lagi rame banget. Jadi yang ada di kapal ini khusus semuanya keluarga aku ya teman-teman. Untuk biayanya sendiri kami ini sekitar 25 orang, tapi ternyata waktu dihitung oleh nakodanya itu katanya lebih dari 25 orang. Tapi sebenarnya sih banyak anak-anak ya yang kami bawa ini. Jadi ini harga kapalnya awalnya itu Rp600.000, kemudian Pak nakodanya minta ada tambahan. Jadi kami urunan lagi untuk menambah tambahan daripada 600.000 tadi ya teman-teman. Dan ini ada juga cafe terapung ya, namanya Cafe Singapura. Nah teman-teman, udah terlihat dari kejauhan dan asisten dari Pak Nakoda sudah mulai menurunkan ban-ban ya. Artinya kita akan memasuki Pulau Beras Basah. Oke, jadi aku ceritakan sedikit ya. Pulau Beras Basah Bontang ini merupakan pulau cantik yang dipenuhi pasir putih. Jarak antara kota Bontang dengan Pulau Beras Basah sekitar 12 km, atau dengan menempuh perjalanan melewati laut sekitar 45 menit menggunakan kapal dari pelabuhan Tanjung Laut Bontang. Jadi di sini aktivitasnya itu banyak wisatawan yang snorkeling dan menyelam. Jadi di pantai ini tuh dikelilingi sama terumbu karang atau koral ya, yang berwarna-warni tentunya. Jadi ada juga koral cangkokan yang memang ditanam oleh pemerintah Kota Bontang. Oke, ini kami lagi turunin semua barang-barang yang ada di kapal tadi ya, karena sudah bersandar kapalnya. Di sini juga banyak ditemukan berbagai jenis ikan hias ya, yang berenang di sela-sela koral tadi. Jadi pulau ini dijaga oleh nelayan pencari ikan. Nelayan di sini juga menjual air tawar bagi wisatawan yang ingin membilas badan setelah berenang.
Dan untuk harganya sendiri itu satu jerigennya Rp5.000 ya teman-teman. Kalau untuk berenang sepuasnya sih ya, tapi kalau untuk airnya di sini harus membeli lagi. Ya itu sih kekurangannya ya. Karena mungkin akses airnya yang agak susah ya kalau yang didapatkan di sini, jadi harus ditakar gitu per jerigennya. Ini kami di sepanjang jembatan ya, sambil melihat-lihat suasananya adem banget, cerah. Kebetulan harinya juga turut mendukung ya, cerah banget, pas banget harinya. Ini sepupu-sepupu aku lagi sibuk mempersiapkan membakar ya. Jadi di sini kita ada beli ayam kemarin, beli ikan juga. Semuanya kan kita bakar hari ini. Kita mau makan lalapan, makan siang bersama ya. Nasinya ini udah dibawa dari rumah, udah dimasak duluan, jadi tinggal yang lauknya aja lagi yang dibakar. Ini anak aku Rizky lagi anteng banget dia. Kalau udah disetelin handphone, terus diputerin film anak-anak, sudah langsung nonton, nggak peduli yang lain mau apa, lagi apa ya. Ini suasana lagi mau menghidupkan bara api ya. Untungnya tadi tuh sempat beli sebelum kami pergi ke sini, beli arang untuk membakar ini ya. Kalau enggak ya bakal bingung kan kita mau membakarnya nanti pakai apa, karena arangnya nggak ada gitu. Tapi ini alhamdulillah udah kebeli, cuman kita sampai lupa bawa minyak goreng ya untuk mengolesin ikan sama ayamnya ini tadi. Dan alhamdulillahnya lagi, ini tuh kita kan bakarnya di samping pohon kelapa. Nah, entah dari mana itu ada nyelempit itu satu aqua gelas isinya minyak. Minyaknya udah nggak banyak sih, ya mungkin dari orang yang sebelumnya kali ya. Jadi dia nggak bawa pulang, dia taruh di situ. Ya udahlah ya, kami mohon maaf, minta ridhonya. Kami pakai itu minyaknya. Minta ridho, minta halalnya untuk yang punya minyak. Jadi di pulau ini tuh harga rata-rata tuh 20.000 ya. Ini yang aku tahu sih. Misalnya mau charge handphone, itu harga chargernya itu 20.000 per 1 jam. Kemudian harga kelapa muda juga itu 20.000 per 1 bijinya. Setelah semua yang dibakar tadi masak, kami makan siang bersama ya teman-teman. Dan setelah makan siang ini, air mulai naik ya. Jadi makin siang ke sore itu airnya mulai pasang. Nah, jadi aku mandi dulu di sini. Sayang banget kalau nggak sampai nyebur untuk mandi di pantai ya. Jam 3 lewat sore hari kami putuskan untuk selesai mandi di pantai, segera bilas untuk ke kamar mandi, kemudian kami bersiap-siap kembali pulang ke rumah. Nah, ini bersama rombongan keluarga aku udah selesai rekreasinya di satu hari yang panjang banget perjalanannya ini. Macam-macam ya. Jadi di keluarga aku ada 2 orang yang kakinya kena beling, satunya lagi mungkin kena karang ya. Jadi buat yang berlibur di pantai Beras Basah ini harap berhati-hati karena banyak sekali kadang kena terumbu karang juga pedih banget ya, itu bisa sampai melukain. Dulu pernah juga ada kejadian waktu masih zamannya saya masih bekerja di toko, itu kami mengadakan liburan juga ke pantai Beras Basah ini, di mana salah satu anak dari teman aku itu kakinya juga luka, bahkan sobeknya itu agak lumayan besar ya, sampai dia diharuskan untuk dijahit, sehingga pada saat itu dibawalah ke rumah sakit terdekat. Jadi menggunakan speed dari tim SAR yang memang standby saat itu ada di dermaga itu, kemudian dibawa langsung menuju rumah sakit terdekat. Jadi kami yang tadinya pulang bersama salah satu rekan kami ini tidak
tidak bisa barengan karena dia harus mengikuti anaknya yang dibawa ke rumah sakit tadi menggunakan speed tadi ya. Jadi kami tetap menggunakan kapal seperti yang pertama kami datang itu. Ini menyisiri pinggiran laut, artinya ini sudah hampir sampai di dermaga tempat kami naik kapal di awal tadi ya. Airnya ini pada sore hari cukup pasang, jadi dia kalau pagi hari tadi itu air sudah mulai surut, kemudian pas sudah sore hari ini airnya mulai naik kembali. Dan tiba di rumah sepupu aku itu pukul 5:30 sore hari. Kemudian saudara-saudara aku melanjutkan perjalanan langsung balik ke Samarinda, sedangkan aku masih di rumah sepupu aku. Ini aku perjalanan balik ya. Aku selesaikan maghrib dulu, setelah maghrib kami langsung OTW ke Samarinda. Ini kan sebelum ke Samarinda kami cari bensin dulu untuk mengisi bahan bakar. Sekian dulu video liburan saya di Pantai Bras Basah bersama keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.